Afrika Kota, 2 jam perjalanan saya untuk Anda. Tapi spesial hari ini, beberapa menit ke depan saya juga akan berbagi informasi untuk Anda. Menjelang tahun ajaran baru, tentu satu yang sangat menarik adalah pendaftaran atau penerimaan siswa yang sekolah. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tentu akan dilakukan dengan aturan baru karena di masa pandemi situasi COVID-19 yang turut membentuk kekasan kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan mulai dari penerapannya, bagaimana pasal teknisnya, bagaimana dengan pagunya, kapan dimulai, kita sudah tersambung dengan Pak Priyo Suhartono. Beliau yang sudah hadir melalui Zoom untuk berbagi informasi di hari ini. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah. Ini terus jaga prokes dengan ketat, kita harus berikhtiar dan berdoa mudah-mudahan kita semua kita selalu sehat dan terbebas dari COVID-19. Amin, semuanya sehat. Informasinya baru saja rapat bersama kepala sekolah terkait PPDB begitu Pak. Ini kapan ini Pak PPDB sebenarnya dimulai Pak? Ya, di PPDB ini kita sudah mulai di jalur prestasi. Kita sudah mulai tanggal 10 kemarin. Ya. Ini yang kita jalur prestasi yang boleh kan tingkat SMP. Ya. Yang kita kelola kan PDB SD, TK, SD, SMP. Yang boleh ada jalur prestasi adalah di jalur yang di sekolah SMP yang masuk ke kelas 7 SMP. Nah, dan ini kita sudah mulai tanggal 10 kemarin sudah mulai pendaftaran. Nanti insya Allah sampai tanggal 19 ya pendaftarannya ditutup besok lusa. Ya, untuk jalur prestasi ini berapa persen Pak nantinya kuotanya? Ya, jadi perlu saya sampaikan jalur prestasi ini ada kenaikan persentase yang diambil dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu 15%, tahun sekarang 30%. Ya, terus jalur PTO masih sama, perpindahan tugas orang tua itu 5%, tahun sekarang juga 5%. Afirmasi itu tahun kemarin 15%, sekarang juga 15%, tapi kita ada prioritas bagi putra-putri, nakes, dan relawan serta pendonor plasma konvalesen itu kita prioritas 3%. Jadi putra putri nakes, relawan, pendonor plasma ini kita beri kebebasan untuk milih sekolah. Nah, ini kita beri 40%. Kalau pendaftarannya lebih dari 40% ya nanti akan kita seleksi. Ya, terus juga yang 12% di jalur afirmasi itu termasuk di dalamnya afirmasi kan putra putri warga miskin. Ya. Termasuk di dalamnya adalah putra putri warga masyarakat yang bapak ibunya meninggal dunia karena terkonfirmasi COVID-19 atau putra-putri masyarakat yang meninggal karena terkonfirmasi COVID-19. Ini putra-putrinya diberi kebebasan untuk milih sekolah. Kita beri peluang persentase 20% bersama jalur afirmasi, jalur warga miskin. Ya, meskipun maaf mungkin tidak miskin, tapi kita masuk supaya masuk kita kebebasan memilih sekolah di jalur itu. Dan juga ada perbedaan lagi di jalur zonasi karena ada kenaikan di jalur prestasi yang dulu 15% jadi 30%, sekarang jalur zonasinya kita kurangi menjadi dari 65% di tahun ini hanya 50%. Ini yang bisa masuk ke jalur zonasi. Jadi itu perbedaannya. Dan untuk yang bedaan lagi di jalur zonasi untuk yang SMP ya masuk SMP yang laki-laki yang SMP ini yang perlu banyak perbaikan ya banyak inovasi ya. Itu kalau kemarin ada sebenarnya sudah kita tiap tahun kita sempurnakan. Tahun ini kita sempurnakan lagi kita tambah dengan jalur zonasi dan rayon. Nah, tujuannya apa? Karena penyebaran SMP negeri kita ini sampai 1/9 tidak merata, sehingga ada alamat-alamat tertentu yang sulit terjangkau di SMP itu. Satu contoh aja di Kecamatan Sukorejo itu hanya satu SMP negeri, yaitu SMP Negeri 9. Sehingga anak-anak di sana ada yang jauh dari jangkauan sekolah negeri, sehingga dalam seleksi zonasi mesti kalah. Demikian di Sanan Wetan juga ada di daerah Kelampok, daerah Tulungrejong Gedok itu juga biasanya mesti kalah bersaing kalau jalur zonasi. Makanya untuk solusinya itu kita terapkan zonasi dan rayon. Jadi
masing-masing rayon ada 3 sekolah. Jadi kota ini kita bentuk 3 rayon. Itu Mas itu. Untuk yang prioritas ini Pak, terkait Hmm, dengan afirmasi, terkait yang juga untuk COVID, nakes dan lain hmm, sebagainya, apakah ini hmm. terkhususkan bagi warga kota ataukah bagaimana Pak? Oh, kalau jalur prestasi perwira atau afirmasi itu kita bebas dari masyarakat manapun. Cuma dalam salah satu penentuan nilai nanti pasti ada zonasinya. Kalau nilai sama, nah itu otomatis nanti kedekatan rumah dengan sekolah akan menentukan. Tapi pada haknya sama. Kalau jalur prestasi PTO afirmasi ini, ya. Tapi eh, nanti pada saat nilainya sama, ya kita tentu yang jalur zonasinya juga berlaku juga. Demikian juga prestasi, barangkali nilainya sama, piagamnya sama, ya usianya sama, ya terpaksa penentu terakhirnya adalah di apa namanya alamatnya, ya. Nah, pada akhirnya kita beri kebebasan warga mana boleh ikut jalur prestasi ini. Nah, di luar kota juga boleh, silahkan. Ya, oh, kan di masa pandemi tidak mungkin akan mensosialisasikan di sekolah masing-masing dengan mengundang wali murid. Lalu bagaimana untuk menyampaikan informasi ini kepada para wali murid gitu Pak? Ya, ya alhamdulillah dengan adanya kendala ini tetap ada solusi. Ya kita sudah berjalan setahun ini ya pandemi ya. Jadi Ya, wali murid kelas 6 khususnya itu punya grup WA, ya. Dan guru-guru juga bisa menyelesaikan lewat grup itu dan juga ke siswanya. Kan juga ada grup siswa, grup wali muridnya. Nah, untuk yang TK ini ke orang tuanya, ya, yang wali murid TK ini. Jadi sudah punya grup sosialisasinya lewat itu. Dan sekarang memang sosial tatap muka memang kurang dibolehkan ya. ya. Kalau apa namanya untuk klarifikasi 1-2 orang ke sekolah boleh, tapi kalau sosialisasi mengumpulkan banyak orang ini masih belum diperkenankan. Jadi insya Allah tidak ada kendala. Kita juga buka ini web khusus, bisa dibuka kapan saja apa untuk informasi-informasi berkaitan dengan PPDB ini, baik di sekolah maupun di di panitia tingkat kota di dinas pendidikan. Apa yang harus dipersiapkan terutama bagi wali murid atau siswa terkait untuk pendaftaran ini Pak? Dokumen-dokumen apa yang tidak boleh ketinggalan terkait ini? Ya kalau jalur prestasi ya dokumen atau prestasi penghargaan itu jangan sampai tertinggal. Nanti menentukan itu. Kasihan nanti sebenarnya dia terima ternyata ada piagam yang tertinggal, dan jangan lupa piagam yang betul-betul bisa dipercaya ya, jangan sampai ada pemalsuan dan sebagainya ya. Jalur prestasi ini juga tidak hanya prestasi akademik saja, juga prestasi olahraga, prestasi seni, bahkan prestasi agama. Jadi kalau misalkan ini ada anak yang muslim ini hafal 1 juz, kita beri prioritas ini ya. Dan tapi kalau nanti misalkan ada pesaingnya ya kita seleksi, maksudnya sudah seleksi antara satu dengan yang lain, ini berapa juz, ini berapa juz. Tapi intinya 1 juz sudah prioritas untuk jalur prestasi agama. Demikian juga seni dan olahraga. Nah ini yang seni dan olahraga ini tentu pasti nanti ada konfirmasi, misalkan diundang di sekolah, ya kita konfirmasi saja ya untuk penilaian secara luring ya, karena harus supaya betul-betul objektif. Nah, jadi perlu saya sampaikan juga orang tua harus betul-betul ini paham, kalau tidak atau kurang jelas bisa datang ke sekolahan di SD-nya aja atau ke SMP-nya ya, atau bisa melalui call center-nya ya. Call center kami ini ada di teman-teman kami di tingkat kota, kita siapkan untuk call center masalah PPDB ini, atau buka nanti di webnya
BPDB kota itu muncul semua informasi, ada semua di situ. Iya. Iya, ada satu pertanyaan yang baru saya masuk di WA Ya. kami nih Pak. Pak Hmm. Priyo, Ya. ini bagaimana ketika orang tua, maksudnya walinya ini tidak familiar dengan gadget, tidak familiar dengan online ini. Bagaimana Pak solusinya begitu? Ya, sekolah pasti tahu di SD. Kalau yang kalau TK itu malah kebanyakan eh, anaknya malah belum tahu ya. Orang tuanya banyak yang belum tahu. Nah, ini dibantu oleh sekolahan, siap, sekolahan bantu entry-nya siap, sekolahan siap ya, di SD-nya atau di TK-nya ya, Insya Allah siap ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa WA ke call center kami di call center untuk BDB ini, bisa dicatat ya, 0821 Ya, 0821 1682 1682 5844. 5844 call Ya, centernya ini begitu. ya, ini call center WhatsApp ya. Kalau webnya PBDB Blitar Kota Go ID ya. Ini laman kota ya. Dan untuk saya jelaskan juga ya, untuk jalur zonasi rayon tadi yang SMP. Jadi intinya begini, misalkan putranya Mas Edo itu mau daftar SMP ya, kelas 7 kan, Ya, lulus SD. Misalkan alamatnya Mas Edo jalan mana? misalkan di Jalan Melati gitu Pak. Jalan Melati. Nanti begitu entry nama anak dan data alamat dan sebagainya, langsung muncul di aplikasi itu, pertama muncul 3 SMP negeri terdekat. Ya. Misalnya yang terdekat di situ SMP 2, SMP 1, sama SMP 8 misalkan. Ya. Silahkan pilih salah satu dulu. Semakin yang dipilih semakin dekat, peluangnya akan semakin besar. Secara otomatis ya, secara logika. Tapi tergantung pesaingnya juga, kita nggak tahu yang di situ yang minat, yang dekat banyak enggak. Ya. Terus misalkan, wah, pilih SMP 2 aja yang paling dekat. Begitu pilih SMP 2, nanti rayonnya SMP 2 mana? SMP 2 itu rayonnya 297. Ya, 297. Jadi ini kalau misalkan sudah milih SMP 2, ternyata SMP 2 dalam penerimaannya kalah dengan yang paling dekat lagi, misalkan ada lagi yang terdekat, sehingga di SMP 2 tidak terima, otomatis nanti diterima di SMP 9 atau SMP 7, mana yang lebih dekat lagi, itu di rayonnya. Kalau misalnya ini begitu muncul tadi SMP 3 terdekat muncul, pilihnya nggak SMP 2 tapi pengen SMP 1 ya. Rayonnya SMP 1 ada 1, 5, 8. Jadi kalau nanti SMP 1 tidak terima, otomatis di SMP 5 atau 8 mana yang terdekat. Nanti juga otomatis diseleksi juga berdasarkan jarak. Jadi begitu untuk jalur zonasi nanti. Jadi kalau dulu itu begitu anak itu milih satu sekolah ya tidak diterima, dia sudah nggak ada rencana atau bayangan atau Pilihan lain arahan gitu dari ya. ya aplikasi itu nanti di sekolah mana. Nah ini kalau di tahun ini kita ada, karena ada rayon itu. Jadi kalau anak tidak terima di SMP pilihan pertama, dia nanti pasti tahu kalau di SMP yang kedua, ketiga di satu rayon itu. Gitu. Kalau ya satu rayon yang satunya itu rayon 3, 4, 6. Gitu. Ya, baik, dari Ibu Triana di Kapanjen Kidul. Penentuan zonasi dengan titik koordinat apakah masih berlaku? Kalau iya, bagaimana dengan calon peserta yang mungkin tidak bisa terdeteksi itu di mapnya? Ya, jadi kalau nanti tetap menggunakan ordinat berdasarkan alamat yang dari aplikasi Sisduk ya. Jadi kita tidak bisa mendeteksi alamat yang tidak terdeteksi Sisduk. Misalkan Sisduknya dia di Jalan Pramuka tapi tinggalnya di Jalan Simping ya, tetap terdatanya di Jalan Pramuka itu atau jalan yang sesuai di Sisduk itu ya. Kalau nanti misalkan titik ordinat tidak terdeteksi di aplikasi itu, bisa menghubungi call center kami ya, bisa menghubungi admin sekolah atau call center PBDB tingkat kota, yaitu di
08211 1682 5844. Ini nanti yang akan mandu untuk titik adunan yang tidak terdeteksi dalam aplikasi, karena memang kita menggunakan Google Map. Ya, Google Map itu memang tidak semua terbaca dengan akurat, ya, karena di alamat-alamat yang tertentu, misalkan alamat jalan Ayani tidak ada nomornya, itu bingung itu nampaknya Google Map-nya itu. Ya, ada nomornya. Nah, ada juga jalan Ayani gang berapa, gangnya ada, nomornya nggak ada. Nah, itu juga susah juga Google Map memantaunya, ya. Atau gang tapi gangnya kebanyakan, ya, ngetiknya. Nah, itu juga Google Map-nya kadang lost. Itu nanti panitia admin kami di sekolah maupun admin di tingkat kota siap membantu. Artinya sesuai alamatnya. Artinya pengetikan alamat harus sesuai dengan KK atau KTP yang berlaku gitu Pak ya? Ya, harus itu. Tapi sudah sesuai, tapi karena di alamatnya misalnya tidak ada nomornya, itu biasanya titik ordinnya di aplikasi itu ngeblank atau keliru, nggak sesuai. Nah, itu nanti bisa menghubungi admin sekolah atau admin di Dinas Pendidikan Kota Blitar. Oke, gitu. Oke, baik. Ada Pak Yanuar di Rembang gitu. Pak Priyo mau tanya untuk prestasi, apakah ada kategori sekolah seperti kemarin, misalnya prestasi akademik SMP 1, non akademik SMP 7, dan SMP 9, atau mungkin prestasi seni budaya di SMP 3. Apakah masih kalau golong-golongnya seperti itu ataukah bebas gitu Pak? Ya, jadi di masing-masing sekolah itu boleh menentukan jalur akademik, ya. Prestasi ini kan ada akademik, non akademik. Akademiknya berapa, non akademik berapa, ditentukan oleh sekolah masing-masing. Data sekolah nggak sama. Nah, itu silahkan sesuai karakternya sekolah. Ada yang kan itu ada, kalau pagunya ada yang 86, ada yang 77. Itu yang separuh atau yang 40% itu akademik, yang lainnya adalah non akademik, oleh sekolah. Ya, di sekolah masing-masing sekolah ada itu penjelasannya. Silahkan tanya di sekolah SMP 1, 2, 3, 4 sampai 9. Masing-masing ada jalur prestasi, porsinya kita beri 30% ini. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan anak saya ini prestasinya di bidang olahraga, cari aja yang ambilnya jalur olahraga banyak. Sampai di SMP 1 itu olahraga itu bisa ambil 14 siswa loh, banyak itu. Tari itu bisa 33, seni itu bisa banyak juga di sini, ada 33, ya, kalau nggak salah ya. Nah, bisa ditanya di sekolah. Setiap sekolah nggak sama, ya, karena saya serahkan sepenuhnya pada sekolahan sesuai karakter sekolah, sesuai core-nya sekolah itu apa yang ingin diinginkan, ya. Jadi silahkan Bapak. Ya. Ya, Pak Priyo. Ya, nampaknya masih ada trouble di sambungan internetnya untuk Zoom-nya. Sobat, masih saya tunggu. Tinggal Anda untuk kontak kembali di 0857 19 959 959 untuk berbagi informasi. Ya, Pak Priyo. Ya, sudah tersambung kembali. Ya, Pak. Ini masih ada kembali dari Sundari di Kelampok nih, Pak. Bagaimana antisipasinya, Pak, ketika semua nanti sudah mulai berebut untuk pendaftaran, semakin banyak yang gunakan. Bagaimana nanti kalau lagi error gitu? Apakah ada antisipasinya supaya tidak error gitu? Ya, insya Allah kita di backup penuh oleh Dinas Kominfo. Jadi kita sudah naikkan itu kapasitasnya. Kalau nanti pada saat jam sibuk pada waktu pendaftaran, insya Allah kita sudah antisipasi, kita berdoa juga, ya, kita ikhtiar secara bagus, tapi namanya semua itu harus disertai doa, ya. Kita sudah siapkan, Bu, Bapak Ibu siap, silahkan. Kalau sekarang masih jalur prestasi, ya, sampai tanggal 19, nanti jalur PTO sama afirmasi itu sekitar pertengahan Maret sama akhir Maret, ya, Bapak Ibu. Ya, nanti bisa ikuti jadwalnya itu, ya. Sekarang ini jadwalnya masih jalur prestasi untuk tingkat SMP, masuk ke SMP, ya.
jalur afirmasi dan PTO itu untuk tingkat SD, SMP nanti kalau SD ya pertengahan Maret, kalau SMP akhir Maret, ya. Silahkan dimanfaatkan waktunya, ya. Ada semua di web kami dan juga di call center atau di tiap-tiap sekolah ada. Ya, baik. Pak Priyo, ini ada Sutarti di Tanjung Sari. Pak, masalah zonasi biasanya dimanfaatkan bagi mereka yang punya saudara di kota. Nunut kakak istilahnya. Bagaimana kalau begini nih, Pak? Kalau di kita nggak bisa, Hmm. kita nggak bisa kalau itu. Kalau di sekolah lain yang bukan kewenangan kita nggak tahu ya. Ya, Kalau di SD, SMP ini kita sudah menggunakan Sisduk kok sudah 3 tahun ini. Jadi kalau itu sudah pindah kakak, kalau tidak terdeteksi di Sisduknya di Dukcapil ya nggak bisa. Jadi itu mungkin di lembaga lain saya nggak tahu ya. ya. Kalau di kita nggak ada, nggak bisa itu surat keterangan itu. Kalau nggak di Sisduk nggak cover di Sisduknya Dukcapil kita nggak bisa. Jadi pasti ketahuan itu dan nggak bisa. Memang di koordinatnya itu menggunakan aplikasi Sisduk Capil. Otomatis itu terdeteksi gitu, Pak ya? Ya. Baik, Pak Priyo. Begitu baik. Dokumen-dokumen ini kan nanti akan diunggah, diupload. Bisakah hanya bentuk foto ataukah harus di-scan? Sementara pakai nomor KK, nomor KTP udah ketahuan kok. Oh begitu nggih? Cukup memasukkan nick-nya saja nggih? Iya, tetap cukup entry nama, nick dan nomor KK udah ketahuan di titik originalnya. Tapi ya pada alamat tertentu yang saya sampaikan tadi di jalan tapi yang tidak ada nomornya atau nomornya 00 itu juga susah itu. Nah itu biasanya titik originalnya nanti itu admin sekolah akan bantu atau admin dinas pendidikan akan bantu itu. Bisa langsung hubungi. Begitu. Ya. Baik, untuk pelayanan call center Pak, kembali ke call center 0821 1682 5844 ini pelayanannya pada jam kerja ataukah 24 jam? 24 jam. Ya, kalau enggak nyaut orang tidur di WA saja, nanti langsung ditanggapin. Ya. Begitu. Siap membantu. Nggih. Gitu. Untuk pengiriman WA bisa 24 jam, untuk konsultasi mungkin bisa pada jam-jam bekerja gitu ya Pak? Ya dicoba aja. Dicoba kalau aja. Di WA, ditelepon aja di WA. Nah, insya Allah siap. Di sekolahan ada semua Bapak Ibu siap membantu. Di sekolahan semua ada, baik di tingkat SD ataupun juga SLTP Pak ya? Iya. Ya, kita berusaha sekolah ini kita melayani dengan sebaik-baiknya pada di masa pandemi ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa di sekolah di kota nanti titik tekan pada 2021-2022 nanti kita tingkatkan pendidikan karakternya. Di samping memang akademik itu kita tetap mutu akademik kita tingkatkan, tapi kita lebih juga tekankan untuk pendidikan karakter tingkat Kota Blitar ini, sekolah-sekolah ini harus meningkatkan karakter 1 religius, 2 nasionalis, 3 berbudaya. Jadi nanti kemampuan agama kita tingkatkan di sekolah-sekolah kita, baik negeri swasta. Kita tahu negeri nanti kita tingkatkan betul, ya, terhadap kemampuan religius anak. Ya, nanti waktunya ibadah, waktunya ngaji, ibadah ya sesuai agamanya. Yang Islam monggo, yang kita wajibkan ya untuk alis nanti kan budaya anak untuk mencintai pahlawan, memakai baju pahlawan silahkan yang sopan, ya. Terus lomba pidato pahlawan Bung Karno atau pidato siapa Bung Tomo atau membuat drama perjuangan itu kita galakkan nanti. Berbudaya nanti kita biasakan pakai baju jadul dengan berkomunikasi bahasa daerah di sekolah setiap hari Sabtu atau setiap apa supaya nanti anak-anak mencintai budaya daerahnya. Diisi seni karawitan, tembang, tulanan, jajanan tradisional, atau olahraga tradisional yang lain. Ini pokoknya muatan 3 ini kita di ajaran 2021-2022 nanti kita tingkatkan di sekolah-sekolah di Kota Blitar. Namanya program Serenada nanti. Ini masih kita godok draft ketentuannya, perwali dan sebagainya. Di sekolah religius, nasionalis dan berbudaya. Baik. Terakhir Pak, mungkin ada himbauan bagi Bapak Ibu wali murid itu kan, karena biasanya banyak yang bingung ini, aduh saya ini nggak mantep loh kalau online, saya tuh pengennya langsung
ke sekolahan gitu kan, supaya lebih banyak bisa berkomunikasi, kurang Nggak apa, kurang apa-apa, apa, kurang apa. silahkan ke sekolahan. Ya, Bapak Ibu silahkan ke sekolahan boleh, tapi tetap harus jaga prokes ya. Jadi jaga jarak, pakai masker secara penuh, ya, dan juga jangan berkerumun. Boleh sekolah gitu kan, tapi kita tetap jaga prokes, ya. Gitu, nggak apa-apa. Namanya orang tua pengen maremnya, nggak apa, ya. Jadi sebenarnya tapi di aplikasi ini cukup semua. Oke, Nggih. siap. Saya bersama jajaran ini akan menyiapkan melayani Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak. Karena anak itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Nih. Baik, terima kasih Pak Priyo waktunya untuk berbagi informasi Ya, hari ini. Mungkin ada yang perlu terima ditambahkan kasih. terakhir, himbauan untuk wali murid dan siswa. Ya, silahkan Bapak Ibu segera mendaftarkan putra-putrinya. Sekarang ini masih di jalur prestasi. Ya, nanti ikuti jadwalnya dan jangan cemas. Yang jelas untuk siswa Kota Blitar, insya Allah semua pasti dapat sekolah. Ya, cuma yang sesuai dengan keinginannya ini harus diatur ya, karena keinginan setiap orang nggak sama. Tapi intinya pagu sekolah negeri untuk anak-anak kota cukup. Ya, jangan khawatir, semua pasti dapat sekolah nanti. Tidak ada yang tidak saya pastikan itu. Ya, kalau ada silahkan laporan kami. Cuma yang sesuai minatnya itu yang harus diatur. Ikuti aja prosesnya sesuai jadwal yang ada dan ketentuan yang ada. Ya, kami sudah siapkan call center dan pelayanan di masing-masing sekolah dan juga di dinas pendidikan. Ya, Bapak Ibu harus bersabar, ikuti dengan proses yang ada. Saya kira itu, mudah-mudahan putra-putri kita ini bisa mendapatkan sekolah yang terbaik, yang sesuai dengan keinginannya, yang cocok untuk membina prestasinya, dan kita tetap berikhtiar membantu pemerintah. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga bisa sekolah, bisa pembelajaran secara tatap muka secara optimal. Oke, begitu. Saya terima kasih dibantu Mardika untuk sosialisasi ini. Ya, terima kasih Pak Priyo untuk waktunya. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat untuk semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.